segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Lampaui segala masalahku, percaya padamu. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Minggu tanggal 25 Juli 2021. Terpujilah Tuhan yang sudah memelihara kita, menolong kita, menguatkan kita, menyembuhkan kita, yang masih memberi kita hidup sampai hari ini dan dapat beribadah bersama-sama memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dan berdoa. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk saudara yang ditambahkan Tuhan usianya 1 tahun minggu ini. Semoga saudara sehat, panjang umur, lebih maju di dalam pengenalan akan Tuhan, lebih kuat di dalam Tuhan, dan saudara diberkati, berbahagia, menjadi berkat buat banyak orang bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 56. Mari kita buka di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena kasih Tuhan kami masih hidup sampai hari ini. Tuhan menolong kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan menghibur kami, Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih. Mohon ampun semua dosa salah kami. Mohon kemampuan untuk dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami haus, lapar akan firman-Mu. Mohon berkat Tuhan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan Alkitab bersuara dari Mazmur 56 sambil memperhatikan dengan seksama Alkitab kita. Tuhan memberkati. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu, merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Kasihanilah aku, ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku. Sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu, ya Allah.
Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji. Kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Saudara-saudara, Mazmur 56 bertema percaya pada pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah ketakutan, ketika segala sesuatu dalam kehidupan sepertinya sangat gelap, ingatlah Tuhan memihak orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh hidup mengasihi. Bila Tuhan memihak kita, maka orang-orang yang melawan kita tidak akan pernah berhasil. Jadi Mazmur ini bertemakan tentang kepercayaan kepada kasih dan kuasa Tuhan di dalam kesusahan kehidupan. Tema yang tepat untuk masa-masa seperti ini. Mungkin kita mengalami banyak hal di dalam kehidupan. Saudara boleh baca lagi berulang-ulang, dan Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara, Mazmur 56 ini diperkirakan ditulis pada saat yang sama dengan Mazmur 34. Ketika Daud melarikan diri dari Saul, sangat terpepet, maka dia melarikan diri keluar menuju wilayah musuh Israel, yaitu Filistin. Saudara ingat Goliat, raksasa besar yang dikalahkan, dibunuh oleh Daud pada masa mudanya. Dia menuju sarang musuh. Daud sangat terpaksa untuk melakukan itu. Daud harus berpura-pura gila di hadapan Raja Filistin Akis. Tercatat di dalam 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15. Ketika beberapa pegawai Akis mulai curiga terhadapnya, dia mengalami hal ini dan dia menuliskan ini di dalam Mazmur. Pujian Mazmur sebagai doa pengharapan pertolongan Tuhan. Hal yang bagus dalam Daud, dalam kehidupannya, dalam kepribadiannya, dia selalu ingat kepada Tuhan. Daud ayat 4 dan 5 menyatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Huruf besar berarti percaya kepada Tuhan.
Waktu Daud takut, dia tidak melupakan Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap percaya kepada firman Tuhan. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya. Karena percaya, maka proses takut menjadi tidak takut. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jadi janji firman Tuhan sangat menguasai pikiran Daud. Roh Tuhan membawa dia waktu dalam keadaan takut terjepit mengingat janji firman Tuhan. Dan ia percaya. Seberapa besar manusia bisa mencelakakannya. Dia tahu kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak berkenan dia mati, maka tidak akan. Hidupnya dan matinya ada di dalam tangan Tuhan. Bukan di dalam tangan musuh. Bukan di dalam tangan penyakit. Bukan. Hidup dan matinya ada di dalam tangan Tuhan. Jadi firman Tuhan yang menguasai pikiran, perasaan, dan reaksinya. Bukan keadaan-keadaan di sekitarnya. Ini contoh yang sangat baik. Manusia atau musuh-musuh memang bisa menyebabkan rasa sakit. Bisa menyebabkan penderitaan. Bahkan kematian. Tetapi Daud yakin bahwa tidak seorang pun bisa merebut jiwa atau masa depannya di luar kehendak Tuhan, di luar otoritas Tuhan. Sungguh-sungguh iman yang kuat. Hal terburuk yang bisa kita lakukan adalah kalau kita menolak Tuhan, sehingga kehilangan hidup kekal di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 10 ayat 28, janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Jadi kita harus sungguh-sungguh takut, hormat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengendalikan hidup dan mati kita. Yang sekarang dan pada masa kekal. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih. Ini yang Daud percayai. Firman Tuhan yang dijelaskan, yang diterangkan oleh Roh Kudus ini memberi dia kekuatan. Bahwa Tuhan besertanya. Bahwa Tuhan Immanuel. Bahwa tidak ada sesuatu pun di luar kendali Tuhan. Pada saat ketakutan dan kesulitan, kita pun harus mengingat ini. Kita harus percaya kepada Tuhan. Karena perintah-perintahnya, karena firman-Nya benar, karena janji Tuhan. Di dalam seluruh Alkitab itu, ya dan amin. Apabila saya dan saudara mengandalkan Tuhan dan firman, maka iman kepercayaan kepada Tuhan dan janji firman akan menggantikan ketakutan. Kita percaya bahwa Tuhan baik. Kita percaya bahwa Tuhan beserta kita. Kita percaya bahwa tidak akan ada persoalan lebih dari kekuatan kita. Kita percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi pastikanlah selama saya dan saudara hidup mengasihi Tuhan. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Maka di ayat 14 dikatakan, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah. Dalam versi terjemahan sehari-hari, di dalam lingkupan, di dalam penjagaan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan. Ya, maka aku boleh berjalan di hadapan Tuhan
di dalam perlindungan Tuhan, di dalam pertolongan Tuhan, di dalam cahaya kehidupan. Karena hidup dan mati seseorang tergantung daripada Tuhan. Dan ingatlah saudara-saudaraku, biarlah ini menguatkan kita. Tertulis di dalam Roma 8 ayat 31 sampai 39. Roma 8 ayat 31 sampai 39 mengenai keyakinan iman, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, kekuatan di dalam hidup kita menghadapi kehidupan. Kadang susah, kadang sakit, kadang senang, kadang sehat, dan sebagainya. Tuhan memihak kepada kita. Ingat itu, sehingga menguatkan iman percaya kita untuk berjalan terus percaya, taat, setia, mengasihi Tuhan. Kita kuat karena ada di dalam Tuhan. Selanjutnya di ayat 9, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Kalau saudara setia mengikuti pendalaman firman Tuhan, khususnya di dalam ibadah minggu, kita sudah mulai dari Mazmur 1. Kita tahu betapa sulitnya kehidupan Daud. Betapa banyak kesengsaraan yang harus dia hadapi. Dia sering menangis karena susah, karena tertekan, karena mengalami banyak hal. Dan dia tahu bahwa Tuhan melihat, Tuhan mengetahui, Tuhan mencatat semua kesulitan, kesesakan, dan penderitaan. Saya akan bacakan dari Matius 6 ayat 25 sampai 32. Matius 6 ayat 25 sampai 32. Mengenai hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit.
yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Matius 6 ayat 25 ini dan seterusnya sangat menguatkan kita. Jadi kita tahu sekarang benar-benar pada masa pandemi ini, hidup, kesempatan untuk hidup itu luar biasa. Itu hanya anugerah Tuhan. Tidak bisa dibeli dengan uang. Kesehatan, kehidupan itu anugerah Tuhan. Jadi kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Untuk tertib melakukan protap kesehatan. Dan firman Tuhan katakan, kita sebagai anak Tuhan, ya, Tuhan tahu bahwa kita memerlukan makanan dan minuman serta pakaian. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus sungguh-sungguh berdoa dan bekerja. Jangan malas. Ini bukan ayat untuk membenarkan hanya malas. Ingat, burung di udara juga dia mencari makan, tapi Tuhan memberkati. Bunga di padang Tuhan dandani, tetapi ada proses metabolisme yang dia harus lakukan, mulai dari akar, batang, daun, kena sinar matahari. Ya, sinar matahari dari Tuhan. Tapi bunga-bunga itu harus melakukan proses. Jadi lakukan doa dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, Tuhan tahu. Kiranya ayat-ayat ini menguatkan iman kita supaya tidak khawatir, tapi percaya. Berdoa, bekerja, berdoa, berusaha. Tuhan tahu. Kembali ke Mazmur 56 ayat 9. Daud tahu bahwa Tuhan melihat. Bahwa Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan mengerti kesulitan, kesesakan, dan penderitaan anak-anak. Tuhan tahu setiap tetes air mata yang dicurahkan anak-anaknya, orang percaya. Dan itu dihargai oleh Tuhan. Disimpan dengan cermat di dalam kirbatnya, di dalam ingatan Tuhan. Tuhan catat itu semua supaya dapat dihibur dan diberikan ganjaran upah pahala sesuai dengan penderitaan kita di bumi dan tetap taat dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, bila saya dan saudara tetap setia kepada Tuhan di dalam setiap pencobaan permasalahan kehidupan kita, maka pada waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, kita akan menuai kelimpahan sukacita dan kita akan
mengalami kemuliaan yang besar selama-lamanya bersama Tuhan di sorga. Di dunia ini ditolong, disertai Tuhan. Tetapi kemuliaan, sukacita di dunia ini terbatas. Tetapi di sorga, bagi orang-orang yang percaya, taat, dan setia. Roma 8 ayat 17 mencatat buat kita. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan. Jadi jangan lupa ya saudara, bahwa Tuhan memandang kita, mengamati kita, mencatat semua kesulitan, kesesakan, dan penderitaan hidup kita. Dan Dia penuh kasih sayang. Sepanjang pengalaman kehidupan yang seringkali mengecewakan, penyakit-penyakit, ya, kesusahan-kesusahan hidup, masalah keuangan, kesulitan di dalam semua area, Tuhan tahu. Tuhan beserta kita. Tuhan peduli. Tuhan mengerti. Mari kita menguatkan diri kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua kesusahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, minta kekuatan, minta hikmat, minta ketabahan, minta pertolongan dan mujizat Tuhan. Setia sampai akhir. Saudara-saudara, jadi jangan putus asa. Ingat bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan peduli. Sewaktu kesusahan, kesulitan datang, percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan ada bagi orang-orang yang sungguh hidup, percaya, dan mengasihi Dia. Dan marilah kita berjanji seperti Daud di ayat 13. Tuhan, kalau Tuhan menolong saya, maka saya akan melakukan nazarku, janjiku kepada Tuhan. Korban syukurku akan kubayar kepadamu. Ya, kita akan lebih mengasihi Tuhan, akan lebih kuat di dalam Tuhan. Kita akan bersaksi kepada banyak orang tentang kuat kuasa Tuhan. Kita akan hidup bagi Tuhan. Ya, kita akan lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Inilah yang Tuhan harapkan, dan kiranya Mazmur 56 ini membuat saya dan saudara lebih kuat, lebih percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu menguatkan kami, bahwa hanya dekat Allah saja kami tenang, bahwa kepercayaan kepada kasih dan kuasa Tuhan tidak akan mengecewakan. Kalau kami hidup itu karena Tuhan masih mau kami hidup, dan kami harus melewati banyak hal bersama Tuhan yang menghibur, yang menolong. Pasti kami bisa. Kiranya Tuhan menolong kami suka membaca firman, sehingga yang ada di pikiran kami ini firman Tuhan. Bukan kekhawatiran, bukan ketakutan. Roh-Mu yang kudus akan mengingatkan kami kembali firman Tuhan. Sehingga kami bisa berdiri teguh dan tidak goyah. Sampai Tuhan katakan selesai. Tuhan tolong kami kedapatan tetap percaya, taat dan setia. Supaya kami bisa bertemu dengan Tuhan di sorga. Senang selamanya. Menerima upah kesetiaan kami, kepercayaan kami kepada Tuhan. Selama kami masih hidup, kami sungguh-sungguh harus terus-menerus mengandalkan Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, kalau Tuhan sudah tolong kami harus tahu berterima kasih. Kami harus tahu mengucap syukur. Kami harus tahu lebih maju mengasihi Tuhan. Kami harus tahu lebih bersyukur kepada Tuhan. Oh Tuhan tolong kami, jangan seorang pun dari antara kami menjadi lemah dan putus asa. Tetapi melalui pembelajaran firman Tuhan Mazmur 56 ini kami tambah kuat. Hanya dekat Allah saja kami tenang. Kami mengandalkan kasih dan kuasa Tuhan. Kami berserah sungguh-sungguh. Kami berusaha sungguh-sungguh. Pimpin kami dan ajar kami. Tolong kami Tuhan. Tolong kami. Kami berdoa Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu. Untuk semua guru sekolah minggu. Untuk orang tua sekolah minggu. Mohon Tuhan memberkati supaya menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang diberkati Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang bersahabat dengan Tuhan semenjak masa muda. Oh, berikan hati yang mengasihi Tuhan bagi anak remaja dan pemuda, supaya sungguh-sungguh rindu maksimal di dalam Tuhan, hidup bagi kemuliaan Tuhan, memiliki banyak pengalaman dengan Tuhan dari semenjak masa muda, sehingga Tuhan siap dipakai Tuhan
untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa mohon berkat-Mu untuk para wanita dan para pria supaya tetap hidup mengasihi Tuhan. Kuat karena di dalam Tuhan. Kuat karena berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah sukacita karena Tuhan ada di dalam kami. Biarlah iman kami bertumbuh. Biarlah pengetahuan kami bertambah. Berikan hati yang rindu membaca, mendengar firman Tuhan setiap hari. Berikan hati yang rindu berdoa, mencari Tuhan setiap hari. Berikan hati yang rindu melakukan, mempraktekkan firman Tuhan setiap hari. Pada masa-masa sulit seperti ini, biar kami terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Biar kami mengalami kebaikan Tuhan dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan untuk melakukan firman Tuhan setiap hari. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang membuat sehingga ibadah hari ini dapat terlaksana. Mohon berkat Tuhan untuk saudara kami Stephen, saudara kami Ferry, saudara kami Yolanda. Oh, terima kasih berkat Tuhan rohani dan jasmani bagi saudara-saudara kami ini. Kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan. Sembuhkanlah dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kami yang susah, lawatilah, tolonglah Tuhan. Berilah jalan keluar, berilah hikmat dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Supaya seluruh jemaat Tuhan mengalami Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Dan dapat bersaksi tentang perbuatan Tuhan yang besar. Sehingga banyak orang boleh percaya, kuat kepada iman di dalam Tuhan. Bapa kami mohon berkat Tuhan juga untuk bangsa negara kami. Kami rindu Tuhan mencurahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan, pemulihan dan kesembuhan. Mohon berkat Tuhan juga bagi para pemimpin kami supaya hidup takut pada Tuhan, hormat pada Tuhan, diberikan hikmat Tuhan sehingga menjalani hidup kesempatan memimpin dengan maksimal. Kami rindu Tuhan melawati negeri kami supaya negeri kami Tuhan damai sejahtera. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami untuk masuk minggu yang baru. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan roh jiwa tubuh kami kepada tangan kasih dan setia. Kepada Tuhan kami percaya. Kami tidak mau khawatir, kami mau percaya. Kami tidak mau gelisah, kami mau iman kami ditambahkan. Dan kami menyerahkan hidup di dalam tangan Tuhan. Angkatlah tangan saudara. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna. Cinta Tuhan Yesus yang kekal. Persekutuan dengan roh Tuhan yang kudus. Membuat saya dan saudara kuat di dalam Tuhan. Dan maksimal hidup bagi kemuliaan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.